Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Edo Supriyatna, Ketua RW 04, Kelurahan Simendagra, Kecamatan Lembur Situ, Kota Sukabumi. Periode pertama 2019 sampai 2020-2025, kali ini 2025-2030. Periode kedua baru setahun mau. Kalau saya kegiatan secara pekerjaan saya di wira swasta dulu, tapi sekarang memang lagi off. Semenjak COVID kita nggak bisa apa-apain lah sampai sekarang gitu ya. Belum recovery, tapi kita aktif di pertanian juga. Nama saya Nopiani Nur Ayenila, perwakilan dari RT 2 RW 6, Kelurahan Situ Mekar, Kecamatan Lembur Situ. Saya sebagai salah satu kader Posyandu juga, terus saya sekarang sedang menjalani kerja penjaga kantin di SMK 4. Saya nama Ujang Dadan sebagai Linmas Kelurahan Situ Mekar, Kecamatan Lembur Situ, RW 4 RT 5. Nama saya Denny Hidayat sebagai Linmas RT 2 RW 4 Kelurahan Situ Mekar. Semenjak 2017 sampai sekarang. Kalau status dulunya supir, ya sekarang udah berhenti. Perkenalkan, nama saya Lesti Eka Tanjung. Kebetulan saya RT 4 RW 4. Di Kelurahan Situ Mekar, Kecamatan Lembur Situ, Kota Sukabumi. Saya udah kurang lebih 1 tahun. Tidak ada, nggak ada. Alhamdulillah di sini. Banyak, terutama sih pengaduan dari warga. Ada katanya jadi RT itu harus adil. Padahal saya sudah seadil-adilnya. Kalau misalnya ada bantuan, saya lapor semuanya. Semua pun didata warga saya, tetapi yang penerima bansos itu kan yang mengelolanya bukan dari RT atau RW, tetapi dipilih dari dinas sosial. Tetapi kita sudah mengusahakan RT RW untuk melapor warga yang membutuhkan bantuan gitulah. Alhamdulillah sih untuk sampai saat ini untuk di RT 4 yang susahnya sih kita kan ada perum ya di RT 4 tuh, jadi pendataannya sama banyak yang kontrak juga masih belum terrealisasi dengan baik gitu pendataan datanya, karena di perum sama yang kontrak itu kan banyak yang dari GSI itu ditinggal di RT 4. Jadi kadang suka susah untuk menjaring data-datanya itu, data kependudukannya. Karena kebanyakan orang kabupaten, terus saya juga sudah mengunjungi ke tempatnya, ke rumahnya. Kadang ada yang nggak ngasih gitu, sama saya dikasih tahu untuk pindah kan ada yang udah lebih dari 1 tahun, 7 tahun. Tapi mereka tetap nggak mau pindah, alamatnya dikarenakan pekerjaan katanya alasannya. Selama jadi Linmas, ya alhamdulillah. Ya sekarang ini sampai sekarang di kelurahan ini saya belum pernah ada kejadian apa-apa seperti kayak ada maling, ada apa, belum pernah. Kalau keluh kesah secara pribadi sih saya nggak, cuman greget aja ketika ada permintaan dari warga, keinginan warga yang bisa terakomodir gitu. Nah, kaitan dengan bansos, kaitan dengan kebutuhan masyarakat ya, yang pada intinya ke RT juga kita gitu kan. Kaitan program sekarang itu program yang bantuan PKH, BPNT, itu keluh kesah warga ketika dia tidak mendapatkan lari ke RT akhirnya ke kita juga. Karena memang tadi ada sedikit timpang gitu, kalau lu nggak tahu lah. Jadi timpang dalam artian yang seharusnya menurut kacamata kita sebagai RW dan juga RT yang punya masyarakat, ini yang layak kok nggak menerima gitu, yang layak nerima, sementara yang kayaknya nggak layak nerima kok bisa nerima gitu. Itu dulu perjalanan, tapi kalau sekarang seiring dengan itu berjalannya pembenahan gitu udah mulai lah. Nah, udah mulai gitu. Sementara ya untuk pada sekarang belum ada keluhan-keluhan yang lain. Cuman paling tidak sarana prasarana yang memang kayak tadi kita jalan, ada drainase jalan itu yang rusak ya. Ya alhamdulillah lah, mulai sekarang ya, sekarang ada insentif, setiap bulannya ada. Banyak-banyak terima kasih bisa membantu keluarga. Dulu kan belum pernah ada, meskipun mungkin setahun sekali juga, jarang gitu. Tapi waktu sekarang ini, tahun-tahun ini alhamdulillah lah bisa membantu keluarga.
keluarga gitu. Alhamdulillah, terus terang ini baru sangat bersyukur sekali saya pribadi dan juga mungkin teman-teman RW sekota, saya rasa patut bersyukur juga. Karena kalau mudah-mudahan ke depan ini, karena RW itu bukan hanya berdiri saya satu orang, karena kami juga punya perangkat yang minimal KSB punya sistem bendahara. Kalau menerima insentif itu ya kita juga ingatlah pada mereka kan. Jadi alhamdulillah dengan kenaikan 100% itu sendiri insentif baik RT dan RW, kita bisa berbagi juga dengan teman-teman pengurus yang lain dan juga bisa minimal mengakomodir ketika kebutuhan masyarakat kan, ini kegiatan kan, kayak Agustusan kan. Habis di Mekar kan ada karnaval budaya, ada 2 kegiatan di tahun yang sama itu ya lumayan yang tidak sedikit itu meraup kocek ya gitu, istilahnya seperti itu. Jadi sangat terbantu bagi kami dengan insentif itu multifungsi lah, melebar, luas, bisa digunakan untuk apa aja. Selama ya itu tergantung juga ini ya, bisa digunakan untuk apa saja lah. Ya alhamdulillah membantu perekonomian juga. Keduanya alhamdulillah saya sendiri jadi bisa membantu warga-warga juga sebagian karena insentif itu bagi yang untuk nengok sakit juga Pak. Jadi kita tidak perlu mengocek uang pribadi tapi ada kebantu dari insentif itu. Kenaikannya alhamdulillah sangat terbantu dan kami RT RW sangat antusias untuk mengerjakan tugas sebagai RT RW di lapangan. Manfaatnya sangat besar terutama untuk perekonomian saya juga. Ya seharusnya lah minta teman lagi lah. Ya kebantu alhamdulillah udah ada bantuan segitu juga ya buat keluarga. Kalau dengan digulirkan lagi P2RW, saya sangat berterima kasih sekali, sangat bersyukur sekali karena memang itu harapan satunya program yang bisa sedikit meminimalisir permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat kaitan dengan pembangunan sarana prasarana kan gitu. Karena dan itu menurut saya sendiri ya, saya sendiri pribadi dengan tentunya dengan masyarakat selalu berjalan bersama-sama itu luar biasa jadi wahana pembelajaran, bahan pembelajaran bagi masyarakat kayak perencanaan kita dilibatkan, pengawasan juga kita dilibatkan dari semua itu karena tahapannya tidak serta-merta kita mengajukan langsung diakomodir nggak seperti itu. Kalau nggak tahu kalau juga sekarang ya, kalau dulu itu kita perencanaan melalui rembuk warga di tahun sebelumnya, rembuk warga kemudian kita dimasukkan ke kelurahan, tahapan musrenbang, tingkat kelurahan kecamatan sampai ke kota kan. Itu jadi program kegiatan yang akan dilaksanakan itu 1 tahun sebelumnya sesuai dengan tahapan perencanaan pembangunan musrenbang itu. Jadi itu bagian pembelajaran bagi kami masyarakat dalam hal perencanaan pembangunan. Sesuai dengan misi sekarang. Kalau dulu kan top down ya, top down itu kumaha di luar ayeuna dipaksakan mau ada mau nih kegiatan seperti itu kan. Kalau sekarang betul-betul mengakomodir kebutuhan bukan keinginan, kebutuhan warga yang sangat kompleks gitu. Nah, diminimalisir dengan program P2RW sendiri. Dan yang lebih bagusnya lagi, ini akan gali potensi swadaya yang luar biasa. Ini kan salah satunya peran serta kita masuk bukan hanya sebatas kumpul ngariung atau seperti apa, tapi peran serta langsung dalam kontribusi terhadap swadaya itu baik finansial atau tenaga itu yang luar biasa di P2RW itu munculnya. Harapannya mudah-mudahan dengan pemimpin kita yang baru ini, mudah-mudahan amanah dan segala bansos-bansos yang tidak tepat sasaran itu mudah-mudahan di tahun kepemimpinan baru ini mudah-mudahan tepat sasaran. Harapan saya mudah-mudahan Kota Sukabumi terutama di RT 4 RW 4 kedepannya lebih maju lagi, lebih sejahtera lagi, UMKM-nya lebih diperhatikan lagi Pak, perekonomiannya juga. Jadi harapannya mungkin ya seperti itulah. Jadi 3 bulan itu sudah masuk, jadi tidak harus menunggu lagi, tidak harus store dulu, kita nabung lagi untuk bisa mengambil uang itu karena memang jadi pasif posisinya kan gitu. Jadi tetap selalu aktif selama 3 bulan itu. Ya semoga-moga bisa nama lagi gitu lah Pak. Jangan segitu. Ya minta lebih aja lah. Jangan segitu. Kedepannya semoga ya begitulah bertambah gitu. Jangan
gimana ya. Ya yang penting minta tambahnya lagi gitu. Buat ke depannya. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Wali Kota dan Bapak Wali Kota Pak Haji Ayap Jaki dan juga Bapak Bima Maulana dengan telah mengabulkannya kembali program P2RW untuk tahun 2025. Semoga apa yang kita rencanakan awal untuk pembangunan sesuai dengan SPAR yang dilakukan 6 kriteria itu sendiri, 6 rencana pembangunan mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik, dan juga tentunya mudah-mudahan ke depan ada lagi program-program lain yang tidak namanya P2RW tapi program sejenis seperti itulah, apa namanya, yang jelas programnya semodel P2RW gitu, bisa mengakomodir kebutuhan warga masyarakat Kota Sukabumi. Dan juga semoga saya doakan Pak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan yang afiat, dan tentunya dengan kesolehan barokah dalam memimpin Kota Sukabumi yang kita cintai ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota untuk kenaikan intensif sebesar 100%. Sangat bermanfaat sekali bagi RT dan RW, dan kita pun lebih semangat untuk menjalankan tugas di lapangan. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Haji Ayap Jaki dengan Pak Bobi. Alhamdulillah kita sebagai RT kayak ngerasa diperhatikan karena dengan adanya kenaikan insentif RT. Dan alhamdulillah juga itu bisa membantu program kita di RT jadi lebih semangat lagi untuk bekerjanya di lapangan. Terima kasih yang atas adanya inisiatif Linmas di Kelurahan Situmekar. Saya mewakili Linmas mengucapkan terima kasih banyak yang atas inisiatifnya. Bapak Haji Ayap dan Bobi Maulana diberikan kesehatan, umur panjang, serta kesehatan yang afiat. Ayeuna waktuna Sukabumi bercahaya. Ayeuna waktuna Sukabumi bercahaya. Ayeuna waktuna Sukabumi bercahaya. Ayeuna waktuna Sukabumi bercahaya. Ayeuna waktuna Sukabumi bercahaya.